lagi bersama kami di sini di acara Sit and Hot. Ya, selamat pagi teman-teman sahabat ceria. Hari ini kita kedatangan sebuah tamu nih ya, yang akan memberikan materi pada hari ini atau berbagi sedikit ilmunya nih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu nih. Nama saya adalah Febri Susmita. Saya juga di sini sebagai koas anestesi. Bagaimana Mbak? Mungkin boleh memperkenalkan dirinya dulu nih. Ya, makasih ya Feb ya untuk sambutannya ya. Ya, jadi halo semuanya, nama saya Linta Inggarsari, biasa dipanggil Lintang. Sekarang saya lagi jadi koas anestesi di RSUD Ajibarang seperti itu. Nah, jadi Mbak Lintang ini merupakan salah satu koas anestesi yang sedang menjalankan koasnya, yaitu di bidang stase di anestesi di RSUD Ajibarang. Nah, hari ini nih kebetulan nih Mbak Lintang nih punya sedikit waktu dan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu mengenai mengenai apa Mbak? Jadi pagi ini kita akan ngebahas tentang terapi oksigen dengan HFNC atau yang bisa disebut dengan high flow nasal cannula yang sekarang lagi sering dipakai. Nah, tuh Mbak Lintang mau berbagi ilmu mengenai terapi oksigen dan penggunaan HFNC seperti yang Mbak Lintang bilang tadi. Ya, mungkin Mbak Lintang boleh cerita nih gimana mulai bisa jadi pinter banget ya. Terapi oksigen itu gimana, HFNC itu gimana Mbak? Boleh mulai ya Feb ya. Nah, jadi kan kita tahu nih Feb, kayak oksigen kan kita butuh setiap hari ya. Kita butuh oksigen buat kita bernafas, lalu kita membuang CO2. Nah, gimana sih kalau misalnya tiba-tiba kita bernafasnya jadi terganggu? Nah, biasanya kalau udah pernafasan jadi terganggu, kita tuh butuh terapi oksigen. Nah, apa sih terapi oksigen itu? Nah, terapi oksigen itu memberikan oksigen dari luar sebesar lebih dari 20%, yaitu yang diberikan itu gas CO2 agar gas O2 di dalam darah itu jadi meningkat dan bisa menyalurkannya ke seluruh tubuh seperti itu. Sebenarnya kita memberikan terapi oksigen itu kapan sih Mbak? Nah, kapan sih sebenarnya kita bisa ngasih terapi oksigen nih ke pasien? Misal kita sebagai dokter IGD datang pasien dengan nafas cepat yang misalnya sudah lebih dari 30 kali per menit, itu sudah wajib diberikan terapi oksigen. Lalu ada juga pasien-pasien dengan hipofusi atau shock yang tekanan darahnya sudah kurang dari 90, itu sudah harus diberikan terapi oksigen juga Feb. Lalu ada juga pasien-pasien hipoksemia, yaitu dengan penghitungan saturasi oksigennya kurang dari 90% seperti itu Feb. Oh, berarti tadi kita itu bisa menggunakan terapi oksigen itu dilihat dari klinisnya tadi ya Mbak. Mungkin seperti respirasi rate-nya, terus gangguan pernafasannya kan. Kalau respirasi rate itu kan normalnya maksimal 20 ya, kalau misalnya udah lebih, misalnya 30, udah bisa diberikan terapi oksigen. Kemudian bisa juga karena hipoksemia, karena hipoksemia ini bisa dicek tadi dengan menggunakan saturasi oksigen, yaitu apabila saturasi oksigen yang kurang dari 90%, maka kita bisa berikan terapi oksigen seperti itu. Ya, gimana sih penggunaannya Mbak sebenarnya itu? Penggunaan praktis pada terapi oksigen tuh biasanya ya dipakai pada pasien-pasien dengan hipoksia. Nah, pasien-pasien hipoksia itu yang kayak gimana sih misalnya? Nah, hipoksia itu bisa dibagi menjadi dua, ada hipoksemia sama hipoksia. Nah, hipoksemia itu apa sih? Nah, kalau hipoksemia itu adalah oksigennya itu di dalam arteri itu berkurang Feb. Jadi nanti tekanan oksigennya itu bisa mencapai kurang dari 60 mm air laksa. Nah, kalau hipoksia itu apa? Nah, kalau hipoksia itu adalah berkurangnya oksigen di tingkat jaringan, jadi tidak bisa memenuhi oksigen di setiap jaringan sehingga tidak dapat beredar di seluruh tubuh, sehingga nanti dapat menyebabkan pasien pusing, lalu bisa pasien pingsan jika misalnya oksigennya kurang ke dalam jaringan-jaringan tubuh. Berarti hipoksia ini adalah kekurangan oksigen di dalam jaringan. Oh, itu sebenarnya hipoksia itu gimana sih? Apakah ada perbedaannya Mbak antara hipoksia, misalnya apa? Hipoksia gimana? Terus ada berapa aja mungkin? Ada hipoksia ini ada 4 jenisnya. Hipoksia ini ada hipoksi biasa itu O2-nya tuh oksigennya berkurang di dalam arteri. Misalnya dengan orang-orang yang tinggal di dataran tinggi itu biasanya mengalami hipoksi, lalu dengan pasien-pasien overdosis
overdosis obat. Lalu dengan pasien-pasien asma jangan dilupakan, itu juga biasanya mengalami hipoksia hipoksik. Nah, lalu ada juga hipoksia anemia, sesuai dengan namanya ini Feb, anemia. Anemia kekurangan darah di dalam tubuh. Itu juga biasa orang mengalami hipoksia. Lalu ada juga hipoksia iskemik. Nah, hipoksia iskemik itu biasanya tegangan oksigen arteri itu di dalam darah itu normal, tapi ke dalam jaringannya tuh tidak normal. Jadi ke dalam jaringannya dia tuh oksigennya tidak ke semua jaringan, Feb. Berarti mungkin karena aliran yang Iya, kurang, aliran terus yang kurang. tekanan hidrostatik dan osmotiknya mungkin berbeda, Iya. sehingga cairan yang masuk ke jaringannya berkurang dan oksigennya pun ikut berkurang. Nah, itu seperti pasien gagal jantung kongestif kan, beban kerja iya. jantungnya sangat jadi berat kan, Feb. Jadi itu bisa mengalami hipoksia iskemik. Lalu juga ada pasien-pasien dehidrasi seperti itu. Lalu ada juga hipoksia histotoksik, sesuai namanya toksik racunan. Biasanya pasien-pasien seperti ini racunan yang lagi zaman sekarang tuh biasanya keracunan cyanida seperti itu. Biasanya pasien-pasien keracunan cyanida itu mengalami hipoksia histotoksik juga gitu. Iya, berarti tadi hipoksia itu ada 4 ya teman-teman yang disampaikan, yaitu ada hipoksia hipoksik, kemudian ada hipoksia anemi yang disebabkan karena HB-nya yang turun, terus ada hipoksia iskemik, itu bisa disebabkan kan pada pasien-pasien yang gagal jantung, tadi contohnya misalnya. Terus ada juga hipoksia hipoksik. Nah, ini biasanya pada orang keracunan cyanida. Nah, udah tahu nih, misalnya kita ada pasien hipoksia, apa yang kita lakukan? Pasti terapi oksigen. Nah, Iya. terapi oksigen ini sekarang tuh ada 2, Feb. Ada sistem yang aliran rendah sama aliran tinggi. Nah, yang bakal aku bicarain itu adalah sistem yang aliran tinggi, yaitu yang HFNC, yaitu high flow nasal cannula, seperti itu teman-teman semuanya. Sebenarnya apa tadi Mbak? HFNC, high flow nasal cannula. Nah, high flow nasal cannula ini apa sih Mbak? Terus itu tuh bagaimana sih? Oh gitu. Jadi high flow nasal cannula ini adalah sistem oksigenasi yang sifatnya non invasif, Feb. Nah, ini tuh terdiri dari sumber oksigen. Nah, generatornya tuh aliran tinggi, sehingga sistemnya tuh ada sistem pelembabnya, sistem penghangatnya juga ada. Nah, yang ini tuh biasanya sekarang tuh lagi zaman banget, sekarang tuh lagi pandemi ya, Feb. Sekarang tuh sering banget digunakan HFNC pada pasien COVID dengan seperti itu. Oh, seperti itu. Terus ada keuntungannya nggak sih sebenarnya pada penggunaan HFNC ini? Kenapa digunakan HFNC pada zaman sekarang itu? Karena alirannya HFNC itu sangat tinggi, jadi bisa produksi oksigennya juga tinggi. Dalam satu aliran HFNC itu alirannya bisa mencapai 60 liter per menit, jadi berkisar antara 25 liter sampai 60 liter per menit. Nah, dia juga sifatnya itu tidak iritatif pada mukosa pernapasan, jadi bisa dipakai untuk pasien-pasien sekarang tuh. Nah, monitor responnya juga cepat, Feb, jadi nggak lama. Jadi untuk monitor respon perbaikan pada penggunaan HFNC ini cuma sekitar 1-2 jam aja, jadi nggak usah lama-lama untuk lumayan cepat ya. gitu. Terus dia ini juga tadi tidak menyebabkan terjadinya reaksi inflamasi ya? Iya. Oh, berarti tidak membuat iritasi sehingga tidak terjadi reaksi inflamasi. Berarti cukup efektif ya penggunaan HFNC. Tapi masih dibilang mahal juga seperti ini. Oh, itu kerugian dari penggunaannya iya. ya. Cuma keuntungannya mungkin lebih banyak ya. Ya memang butuh modal yang lumayan besar untuk penggunaan HFNC ini. Nah, untuk penggunaan HFNC ini juga ada sungkup-sungkupnya, Feb, biasanya. Nah, yang di sini tuh sungkupnya ada Venturimas namanya. Nah, Venturimas ini tuh biasanya cara kerjanya ini yaitu sifatnya kayak vacuum cleaner, kayak jadi dia tuh menangkap udara gitu, menyedot udara gitu. Jadi udaranya nggak akan bisa kemana-mana, jadi langsung masuk ke saluran pernafasan seperti itu. Jadi konstan, nggak akan kemana-mana udaranya seperti itu. Berarti tadi namanya apa? Venturimas. Saya mikirnya vakum Max. Ya. Mungkin Venturimas ini memang kerjanya seperti vakum tadi ya, sobat, yang dijelaskan seperti Mbak Alika tadi, disedot sehingga udaranya itu tidak kemana-mana dan dialirkan secara bagus gitu ya. Sebenarnya penggunaan dari Venturimas ini kapan sih Mbak? Biasanya nih ya, Venturimas ini digunakan pada pasien-pasien terdampak dengan sesak nafas yang sudah berat.
Lalu bisa juga dengan hipoksia dengan derajat yang sedang sampai berat, biasanya penggunaan Henry ini sering sekali dilakukan seperti itu, sering dipakai gitu. Berarti memang penggunaan HFNC dengan Venturi Max ini lumayan sangat bermanfaat ya Mbak. Iya. Tadi selain dari efek sampingnya yang kurang karena dia tidak menyebabkan iritasi, terus itu dari HFNC-nya, kemudian penggunaan buat tungkupnya itu menggunakan Venturi Max yang dimana kan cara kerjanya itu seperti vacuum cleaner gitu ya. Terus ini biasanya sering digunakan pada pasien-pasien PPOK ya Mbak. Nah memang pasien-pasien PPOK itu lumayan banyak gitu ya yang ngalamin, jadi ya kita bisa menjadikan referensi nih apa yang dibilang oleh Mbak Lintang nih mengenai apa yang udah dia baca. Terima kasih nih sebelumnya Mbak Lintang nih udah mau berbagi nih mengenai terapi oksigen. Terus tadi udah dijelasin terapi oksigennya bagaimana, terus kapan kita memberikan terapi oksigen, dan kita menggunakan apa sih buat memberikan terapi oksigen kepada pasien tersebut. Wah, terima kasih banyak nih Mbak udah mau berbagi ilmu dan udah mau meluangkan waktunya nih. Padahal koasnya sibuk nih. Aduh, Feby juga sibuk loh padahal. Oh iya, mau tanya sedikit nih Mbak, gimana sih sebenarnya menjadi koas anestesi di rumah sakit Aji Barang ya? Seru sih, seru banget, walaupun ya namanya juga koas ya selalu. Wah, berarti koas di RSUD Aji Barang sebagai koas anestesi cukup menyenangkan ya Mbak, walaupun kelihatannya lelah-lelah gimana gitu, tapi ya memang seperti itu ya, sebagai koas itu kita harus belajar terus belajar sampai apa yang kita tuju itu tercapai. Betul sekali ya mungkin sampai di situ aja ya Mbak. Udah nggak ada yang ingin disampaikan lagi. Oke, baik, sebelumnya teman-teman jangan lupa ya subscribe, komen, dan like acara ini. Sampai berjumpa lagi di lain waktu di acara Hit and Hot.